Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al asatidzah wal masyayikh wal hadirin al hadirat, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Haji Romli yang mengundang kita pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati, dan juga segenap keluarga besar Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, Ketua Majelis, dan juga sekaligus Ketua Musolah Al-Jihad Ustadz Khalil, dan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul untuk mendoakan almarhum Bapak Haji Madali bin Manat yang pada malam hari ini wafatnya sudah 15 hari. 15 hari wafatnya almarhum ini salah satu rangkaian doa demi doa sudah dimohonkan oleh yang hidup untuk yang mati. Semoga ini bagian dari husnuzon kita, bagian dari baik sangka kita kepada Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengampuni almarhum. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah satu dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Husnuzon itu artinya baik sangka, baik dugaan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah, karena sesungguhnya saudara, segala sesuatu yang menimpa kita orang Islam ini kemungkinannya cuma dua. Segala sesuatu yang sifatnya menyulitkan kita ini kemungkinannya cuma dua. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat kita. Cuma itu kemungkinannya. Para rasul, para nabi ini orang-orang yang punya ismah atau punya sifat maksum. Orang-orang yang sudah Allah jamin tidak akan punya dosa. Nggak ada nabi yang punya dosa, nggak ada rasul yang punya dosa, Allah jamin. Tapi para rasul dan para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya. Saya yakin dah orang Bintaro kalau yang ada dikasih cobaan kayak Nabi Musa nggak ada yang sanggup. Sama kaumnya lagi mandi di kali, saudara, dikerjain sama Bani Israel. Mandi di kali, Nabi Musa lepas bajunya, tinggal celana doang. Semuanya ditanggalkan, kemudian dikasih, ditaruh di atas batu. Nah, di sini oleh kaumnya diambil itu bajunya, ditaruh di atas batu, ditaruh di atas batu, ditaruh di atas batu, kemudian batu itu lari. Nah, di situ diledekin sama umatnya, diledekin sama kaumnya Nabi Musa bahwa Musa kondor, Musa kondor. Akhirnya itu saudara merupakan bukti bahwa Nabi Musa tidak seperti yang mereka duga bahwa Nabi Musa itu kondor, enggak, sehat walafiat. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan yang Allah berikan kepada para nabi bukan buat menghapus dosa, bukan. Karena nabi nggak punya dosa, nabi udah bersih. Lalu untuk apa? Untuk liraf'id darajat, untuk mengangkat derajatnya para nabi. Diangkat derajatnya, yang namanya naik kelas atau kelulusan itu pasti ada ujiannya. Betul apa betul? Pasti ada ujiannya. Dan untuk naik kelas atau untuk naik derajat harus diuji, bukan untuk menghapus dosa. Nah, adapun untuk orang Islam pada umumnya seperti kita, ujian demi ujian, sakit demi sakit, musibah demi musibah, ini adalah untuk menghapus dosa kita. Kalau kira-kira udah hilang dosanya,
Ada yang ngerasa udah habis dosanya di sini? Udah habis gitu dosanya, maka masih dikasih ujian oleh Allah, itu pasti buat ngangkat derajatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang dialami oleh seorang muslim, kesulitan demi kesulitan, musibah, ini bagian dari pengampunan atau penghapusan dosa. Ini yang pertama untuk seorang muslim, harus kita husnuzan. Kemudian yang kedua, bukan cuma musibah yang bisa menghapus dosa, bukan cuma kesulitan yang bisa menghapus dosa, tapi amalan baik kita, amal-amal soleh kita, bentuknya ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, ini juga bisa menghapus dosa kita. Puasa Senin Kemis, mana yang puasa Senin Kemis? Lain orang kalau puasa Senin Kemis mukanya mah kayak Pak Agus tuh, lain tuh sama Bang Wali, mukanya lain Pak Agus sama Bang Wali. Ya, orang beda emak beda bapak, lain mukanya. Orang yang melakukan ibadah itu selain ada pahalanya, juga ada fadilah untuk menghapuskan dosa. Sholat juga begitu, untuk menghapuskan dosa. Jadi yang kedua, ibadah-ibadah atau amalan-amalan baik juga bisa menghapus dosa kita sekalian. Husnuzon kita kepada Allah. Kemudian pembacaan istighfar atau permohonan ampunan kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau malam-malam kita bangun salat tahajud. Orang sini begitu semua kan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu seharian ini, rasanya sholat saya nggak ada yang khusyuk. Saya mohon ampun kepada engkau hari ini, rasanya sedekah saya belum ikhlas. Istighfar kita bisa menghapus dosa. Dan yang keempat, hadirin, taubat itu tentunya juga bisa menghapus dosa. Ini bagian dari sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Minimal 4 ini yang ada saat kita hidup. Nanti setelah kematian ada lagi kemurahan-kemurahan, setelah kematian ada lagi rahmat-rahmat Allah yang diberikan untuk almarhum, untuk almarhumah, untuk orang tua kita, termasuk juga untuk Mbah Haji Madali. Masih ada lagi nanti di alam kubur rahmat atau ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada almarhum dan almarhumah. 4 hal ini yang terakhir tadi taubat. Hadirin jamaah rahimakumullah, taubat itu dengan syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Antara lain harus ada penyesalan. Orang bertaubat harus menyesal. Yang kedua, orang bertaubat harus berhenti, stop, udah stop, tidak melakukan dosa-dosa yang dia sesali tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat harus punya tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Ini orang taubat. Bagian dari husnuzon kita kepada Allah. Satu waktu Rasulullah SAW ini pernah datang ke sahabatnya yang sedang sakit. Salah satu sahabat Ansor sedang sakit. Kemudian Rasulullah tengok, Rasulullah jenguk, dan di situ dituntun oleh Rasulullah supaya bertobat. Tub ilallah, tobat kepada Allah. Diam aja orang ini, baca istighfar, diam aja orang ini, nggak ngomong apa-apa. Udah sekarat, nggak bisa ngomong, boro-boro istighfar, ngomong Allah aja susah banget. Dituntun oleh Rasulullah untuk istighfar, dituntun oleh Rasulullah untuk mengucapkan Allah, Allah, untuk bertobat, nggak bisa. Di sakit yang terakhirnya, yaitu sakit sakaratul maut dari sahabat ini. Nah, kemudian Rasulullah diam sejenak, beliau tengadah menghadap langit. Tidak lama Rasulullah tersenyum, hadirin. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Engkau kenapa kau senyum? Engkau kenapa kau kelihatan bahagia? Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, sungguhnya Allah ini telah mengampuni hamba yang kelihatan diam saja tidak bertaubat ini. Allah sudah menghapuskan dosa-dosanya, kata Rasulullah. Allah berfirman, Allah bilang kepadaku, Allah berseru kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, hambaku ini lisannya sudah tidak bisa mengucapkan istighfar, tidak bisa bertobat, badannya juga tidak bisa melakukan ibadah, namun hatinya ada penyesalan,
hatinya ada taubat, maka aku ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih dilakukan. Wahai malaikat-malaikatku, saksikan, aku saksikan kepada kalian, persaksikan oleh kalian bahwa sungguh aku sudah mengampuni hambaku yang ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakaratul maut untuk setiap orang, meskipun itu kelihatannya ada yang sulit, ada juga yang mulus, ada juga yang memang terbiasanya zikir, menjelang maut datang dia sudah pegang tasbih, ada yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak mulus-mulus saja, orang yang kelihatannya keluh lidahnya, tidak mengucapkan apa-apa, ada kemungkinannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah tetap menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya. Karena sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya. Allah tidak hanya memperhitungkan lisan dan anggota badan, tapi Allah memperhitungkan hatinya. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Orang yang bertaubat dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penyesalan dan benar-benar kembali kepada Allah, tidak lagi dia tidak lagi akan melaksanakan perbuatan-perbuatannya meskipun kelihatannya sudah tidak bisa apa-apa di ruang ICU, tapi insya Allah itu dia sudah bertobat dan diterima taubatnya. Ini bagian dari husnuzon kita kepada Allah. Oleh karenanya janganlah kita suuzon, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah, karena sesungguhnya ibadah-ibadah kita jadi sarana pengampunan, istighfar kita jadi pengampunan Allah, taubat kita jadi pengampunan Allah. Bahkan musibah yang menimpa kita itu adalah sarana dan juga cara Allah untuk menurunkan ampunan-ampunannya dan juga menghapus dosa-dosa kita. Almarhum Abah Haji Madali ini kemarin juga sudah sakit, insya Allah ini juga jadi bahan, ini juga jadi sarana untuk membersihkan jiwa, membersihkan badan dari almarhum. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan, kita bisa istiqomah untuk mohon ampun kepada Allah, dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.